Hai. Ini juga dalam Mas Lari juga sekarang ini membawa keponakan nih. Nah mungkin boleh diperkenalkan dulu keponakannya apa sih? Namaku Fatasya. Fantasnya namanya mana tuh? Ini Fatasya. Ini memang maksudnya dari ini kan sebenarnya juga sempat viral juga karena dibilang mirip nih Mas. Apakah ini maksudnya akan membukakan jalan untuk lebih lagi ke dunia sinetron atau dunia akting dan sebagainya apa sih sebetulnya? Kita bilang mirip Fatah. Ini beda deh. Ya mungkin tarik garis keluarga ya, wajar kalau mirip, masih bapaknya masih adik saya. Iya, masuk ke dunia entertainment ya awalnya nggak menyangka sih karena pandemi kita latihan-latihan di rumah. Fata juga ternyata makin tinggi, juga makin istilahnya makin apa ya punya apa istilahnya form yang makin kayaknya oke gitu, dia bisa masuk ke dunia entertainment gitu kok omnya melihat. Yuk kita bikin latihan dan nggak disangka waktu latihannya singkat dia dapat tawaran latihan lagi. Terus ada catwalk juga, ada tawaran latihan lagi dan Fatanya memang karena memang udah bakat ya dari sininya, dari papa mamanya ya langsung berjalan aja. Ini Fatah terjun ke dunia entertainment ini supaya tidak memutus gitu ya kan. Kalau kita lihat kan keluarga Syah itu kan emang dari cek 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 emang entertainment gitu. Emang ada rencana kah dari keluarga? Enggak ada, semua enggak ada rencana. Itulah mungkin darah seni. Kalau mungkin keluarga dokter, anak-anaknya keturunan jadi dokter. Kebetulan papa saya seorang sutradara. Dia dulu mudanya juga main di teater ya, di sekolah gitu, di sutradara, main film juga. Ya mungkin nurun dari situ dan ya alhamdulillah sih saya senang banget kalau dari saya pikir udah nggak ada ya dari abang saya pertama, kedua, ketiga tuh belum ada. Kalau saya kan masih kecil-kecil. Terus dari Teddy juga nggak ada. Tiba-tiba justru dari Atar nih dia masuk ke entertainment. Ya mendukung sekali. Ya harapannya ada malah lebih baik malah karena wah ini kayaknya ini istilah dia. Iya, dia malah dapat apa istilahnya, ya saya merasa Fata banyak kualitas yang lebih baik dari om-omnya menurut saya dan bisa lebih maju. Tinggal dianya deh gitu. Atas sendiri gimana nih? Mau nggak dan siap nggak kalau misalnya mengikuti jenjang karirnya? Iya. Mau. Merasa terbebani nggak? Jangan ke Omari kenapa? Enggak, Ke Omari kok, yang lebih hebat gitu. Tapi Fatah sendiri mungkin merasa terbebani nggak? Misalnya kan dari grade ayah dan om-omnya tuh kan emang udah ya gitu. Paling ya dimana aku harus lebih ini ya bersikap, lebih jaga, lebih aware gitu ya. Karena aku punya nama yang harus aku jaga. Lebih ke situ. Biasanya nih omnya ngasih rahasia apa sih, boleh di-spill nggak? Biasanya, Iya. privacy. Apaan? Tapi sering curhat gitu nggak sih? Mungkin kalau ke ayah kayak nggak enak nih curhat ini, tapi curhatnya ke om-omnya. Kalau ke om sih sebenarnya aku lebih ya karena ketemu sama papa lebih sering ya automatically lebih ke papa lah condong. Tapi kalau sama mom ya basic question paling ya seputar dunia ini, what should I do kalau begini. Iya, Apa lebih kalau- banyak bicara masalah ke dunia kerja sebagai seorang aktor atau model, seorang entertainer kayak gitu, sama dunia setelah bekerjanya. Sebenarnya banyak ya istilahnya dicurahkan gitu, ditumpahkan kepada Fata gitu, apa yang kurang dari om-omnya, mungkin dari papanya, dari om-omnya tuh ya diberikan ke Fata, di knowledge lah dia supaya dia lebih baik. Malah saya sebenarnya ada perseteruan, saya maunya Fata, saya bilang sama Asia Atar kan sama papa mamanya Anda, aduh Fata ngapain di Indonesia, udahlah di Indonesia udah gini, coba bertarungnya di luar lebih berat lagi, juga challenge yourself, sekolah di sana sambil sekolah, challenge yourself kalau masuk ke di entertainment, ambil di luar. Saya maunya malah di luar, tapi kata Fata ya sama papa mamanya kita coba dulu di Indonesia ya, kumpulin energi mungkin, kumpulin nyali baru ya mudah-mudahan ya tahu nih. Tapi dari Mudah-mudahan Anda ya. sendiri mau nggak? Maksudnya kalau misalnya ntar harus mungkin beda negara, bahkan keluar negeri. Iya itu pengen juga cuman ya balik lagi kayak aku harus bener-bener settle dulu. Itu yang aku rasa. Dan sejauh ini mungkin yang kamu rasain setelah dari ini kan tadi udah banyak tawaran juga, setelah menjalaninya gitu, seperti Ya. apa? Seperti apa? Enjoy tentunya. Aku juga ya akhirnya aku tahu prosesnya semuanya berjalan seperti apa, algoritmanya berjalan kayak gimana ya akhirnya aku tahu. Kan Banyak juga yang bilang village ya, mungkin karena ayah dan om-omnya gitu. sebenarnya dibilang itu juga aku nggak ngerti ya, tapi yang jelas aku melalui proses apa itu namanya?
casting tuh ibaratnya apa ya? Casting. Ya, Iya, ada casting lah ya. casting ya. Gak ada bisa audisi. karena akunya anaknya ini, karena aku ponakannya ini main film ini nggak bisa senaknya juga sih menurut aku. Iya, makanya saya Nggak. bangganya dari Fatah itu adalah dia yang tidak dibangun dari istilahnya acara-acara orang tuanya yang bikin, di medsos bikin acara melibatkan anak-anak. Fatah nggak gitu. Dia murni produk usaha sendiri, latihan di rumah, usaha sendiri dengan casting, dengan audisi. Bukan karena olahan ya istilahnya publikasi seorang anak artis lah sebenarnya kayak begitu, tidak sama sekali. Jadi ya itu yang ya saya senang banget dia cukup menerima masukan ya pengetahuan yang dikasih dengan cepat dan bisa beradaptasi dengan baik ya. Tapi mungkin Fata dari tadi kan nyebutnya banyak nih obrolan-obrolan yang ngobrolin sama Om, kasih nasihat. Atau nasihat yang mungkin jadi pegangan kamu untuk di dunia entertainment itu apa? Mungkin yang paling melekat. Know your worth lah, itu paling Itu yang selalu jadi kesimpulannya lah ya. Ya know your worth. Apa kayak siap nggak sih kayak menjalani kayak misalnya kan di dunia entertainment tentunya kan banyak kayak up and down-nya dan lingkungannya. Nah seperti apa mungkin dari Omnya juga mungkin memberitahu itu gitu. Kita senangnya kan. Ya paling kayak itu balik lagi kayak berarti jaga pergaulan, jangan selalu mengiyakan kalau ajakan orang atau apa. Berarti kayak lebih ke open minded, ya lebih berpikir lah ya untuk melakukan sesuatu, make a decision. Intinya lebih bertanggung jawab aja sama pribadi, sama profesi juga sama keluarga seperti itu. Semua juga gitu. Biar bukan berarti saya juga nggak begitu ya. Nggak, kalau bertanggung jawab atas pribadi juga sekarang ini karena medsos tuh udah makin jahiliyah kayaknya. Jadi semua nggak berdasarkan klasifikasi umur, memang kita harus lebih wise lagi, harus bijak lagi menyikapi yang namanya medsos, terutama yang karirnya baru dibangun-bangun ini loh. Jangan cuma baru ya sumur jagung udah selesai, jangan. Itu yang diwanti-wanti tadi juga di perjalanan di mobil, wanti-wanti Fatah, hati-hati, jangan, kamu harus selalu ya olah diri deh, olah diri. Jadi juga jangan boring your fans gitu. Pokoknya fans jangan sampai dibikin boring. Kita bikin sesuatu yang selalu beda, selalu baru, yang selalu menarik gitu. Di usia berapa sih mungkin dari Fata sendiri tahu misalnya kayak oh ternyata tertarik nih di dunia entertain atau enggak dunia acting dan sebagainya. 17, Sekarang berapa? 18. Baru setahun yang Tapi lalu. Fata sendiri tertarik gak sih untuk nanti akan mungkin project film atau series bekerja sama gitu? Lawan mainnya mungkin Omnya sendiri atau mungkin ayahnya sendiri. Iya, tertarik banget sebenarnya. Tapi yang ngerasa pressure gak sih kayak aduh gue acting Itu beneran. justru di situ. Nah, itu Aku kemarin tertarik. sama mama. Kemarin ada Masih satu kurang, judul. kayak lebih sama papa mau om gitu kayak Oh, lebih gitu. lebih menggigit gitu. Oh sama mama udah pernah. Tapi udah kemarin seru itu aku rasain. Cuman karena kita sayangnya di film itu nggak punya relation yang kuat, jadi ya jarang Oh, satu beda frame. plot ya, Iya, beda beda plot. plot. Jarang satu frame. Tapi kalau Mas Tarik sendiri nih, mungkin kan ngelihat kalau Fata kan emang udah main series ya, kalau nggak salah tapi untuk melihat sering ngasih evaluasi nggak sih? Ini kurang nih. Ya bertepatan ada beberapa kali saya kasih, Fatah hati-hati di sini, hati-hati di situ, gini-gini. Ya, saya selalu kasih evaluasi. Selama saya lihat tayangannya, saya pasti kasih evaluasi. Berarti mungkin pengennya mungkin ntar nih kalau di dunia entertain atau dunia film selanjutnya pengennya kayak gimana sih atau mendapatkan peran seperti apa atau pengennya seperti apa ke depan? Aku pengen semua berjalan seperti ya yang aku inginkan aja, kayak bertahap dan mendapatkan peran yang lebih bagus, lebih penting, lebih berwarna lagi gitu. Tapi kalau respon mungkin dari netizen nih seperti apa sih? Kan pasti juga banyak yang ngebanjirin dari akun sosmed kamu. Kenapa tuh? Seperti apa mungkin responnya? Apakah maksudnya support juga? Ada yang senang dengan kehadiran kamu? Ya aku mengapresiasi banget semua support, all the love. I'm very thankful for that. Dan buat kalian yang mengkritik mau apa juga thank you. Karena aku suka baca dan itu menghibur. Salah satunya seperti apa? Yang menghibur. Lihat aja sendiri. Oke, Mas Atali mungkin aku mau nanya sedikit yang kemarin juga sempet tuh yang ada melaporkan somasi. Nah, update-nya sekarang seperti apa? Ya, Fatah udah dulu. Udah. Terima kasih Fata. Hah? Update-nya seperti apa nih sekarang? Update-nya sebenarnya saya serahkan sama kuasa hukum saya. Saya nggak bisa banyak bicara update-nya karena saya menyerahkan ke kuasa hukum itu sebagai juru bicara pada dasarnya. Mengingat ini sekarang kebutuhan anak kan. Paspor, kebetulan saya 2 kali ini ada endorsement. Tahun lalu sudah gagal, jadi ini yang tahun kedua. Nah, kuasa hukum saya itu dicuekin gitu loh. Istilahnya jadinya ya
Jadinya gimana? Sementara ini kan saya bicara ini dengan salah satu saya Kajang Heri, kita udah melakukan upaya pembicaraan yang melalui Kajang Heri untuk biar ibunya terbuka hatinya. Intinya kenapa biar Kajang Heri? Karena satu, Kajang Heri itu orangnya lembut pada dasarnya, enak diajak bicara, pasti dari hati ke hati juga bisa lebih terbuka gitu loh. Untuk melihat kepentingan anak saja, tumbuh kembang anak mau umroh loh, udah sekolahnya kan udah baik gitu loh, dia mau tahu ini masa 2 kali kesempatan mau hilang gitu loh. Itu aja sih yang saya sayangkan. Terus sejauh ini belum ketemu lagi nih sampai sekarang. Siapanya? Saya. Anak, ya. Ini bukan bicara pertemuan anak, kalau pertemuan dia setiap minggu kan ke sekolah, setiap hari ke sekolah juga boleh kalau nggak malu. Kalau yang umrohnya ini belum. Belum gitu loh. Ini anak kan kebetulan saya dapat endorsement. Ini yang kedua nih. Jadi kalau gagal ya udah saya berangkat sendiri. Gitu. Bulan depan gitu akhir bulan. Apa maksudnya dari abang sendiri apa mungkin dipersiapkan, mungkin kan anak-anak waktu juga kayaknya sebentar lagi gitu untuk umroh gitu, ada kemungkinan akan mengajukan kembali lagi untuk ngobrol lagi atau gimana? Oh, kalau untuk ngobrol tergantung Atalarik ya. Cuman saya selaku kuasa hukumnya Mas Atalari, bagaimana saya bisa menjembatani ke ibunya. Artinya ini kan suatu suatu orang tua lah, dua-dua kita anggap mempunyai suatu sifat yang mulia ya. Anak mau ke umroh. Nah persoalannya sekarang adalah ini ada hambatan ya, karena si anak Mas Atalarik 2 ini kan harus mendapatkan paspor Republik Indonesia. Nah persoalan sekarang ibunya belum memberi izin untuk itu yang menjadi persoalan. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia. Nah itu di situ. Nah kan kasihan ini kalau si anak ingin umroh, ya kan terus tidak diberi izin oleh ibunya. Nah itu bagaimana perasaan anaknya. Itu sekarang kita gunakan perasaan sajalah seorang ibu kan. Nah ini kan apa ya? Ini hidayah. Bukan anaknya minta ke Amerika ataupun ke Eropa. Ini ingin ke tanah suci. Nah semestinya ibunya itu membukakan hati lah, memberikan izin untuk pembuatan paspor. Oke lah ada persoalan antara orang tua dan kedua belah orang tua. Ini kan sudah selesai persoalannya. Nah sekarang kembali si anak maunya di mana? Anaknya maunya di bapaknya. Ya sudah. Nanti kalau anaknya sudah dewasa, itu kan dia akan berpikir mau ke bapak, mau ke ibu. Mas Atalarik no problem, tidak ada masalah dalam persoalan nanti siapa yang harus mengasuh. Nah inilah yang harus ibunya terbuka. Saya dari kuasa hukum agar ibunya bisa memberikan izin terhadap anaknya yang ingin umroh ya. Jadi ini tidak ada, perlu saya garis bawah, ini nggak ada eksploitasi ya, ataupun nggak ada ini ini murni sebenarnya ya permintaan untuk anak ya. Iya untuk anak. Nah, jadi kebetulan kan gini, karena satu anak yang mau gitu. Ya. Kedua paspor anak itu harus ditandatangani sampai usia 17 ya. Di bawah 18. Di bawah 18 itu harus memiliki 2 tanda tangan kedua orang tuanya, tidak melihat siapa pemegang hak asuh anak nih. Jadi kalau kondisinya dibalik, ya saya juga kalau ini masalahnya anak meminta langsung kepada seorang orang tuanya, salah satu orang tuanya. Ya coba untuk kepentingan anak dipertimbangkan itu saja kalau menurut saya. Jadi jangan lihat persoalan yang kami miliki, lihat aja si anak gitu loh. Ini kan tumbuh kembang anak kan. Ya saya tahu lah dia kan juga belajar psikologi anak katanya segala macam, masa nggak ada pemikiran yang lebih jauh lebih dalam lagi itu saja. Tapi Mas capek nggak sih, kayaknya ini udah kayak bergulir panjang gitu ya? Ya ini enggak loh. Jadi kayak ganggu juga pikiran, kerjaan. Part of my life. Ini jalan hidup saya sama anak saya dengan keadaannya seperti ini. Apapun keadaan yang kebetulan lewat, dihadapin aja, dilakonin aja sebaik mungkin menurut saya sih itu. Apalagi interaksinya tuh terhadap anak-anak ya, gimana anak-anak tuh tidak ada nanti dewasanya tuh tumbuh kembangnya ya jadi baik lah, nggak ada trauma-trauma seperti nggak ada flashes-flashes yang jelek lah seperti itu. Mas, Saya juga sudah berusaha untuk menghubungi ibunya, ya kan, melalui WA. Ya memang dibalas oleh ibunya. Tetapi saya katakan kalau untuk internal orang tuanya saya nggak ikut. Cuman saya diberi kuasa oleh bapaknya untuk bisa ibunya memberikan izin, ya kan?
Nah, beberapa hari yang lalu kebetulan saya mendapatkan surat dari travel bahwa Arik dan anak-anaknya untuk segera bisa berangkat ya ke umroh. Nah, saya coba lagi WA tuh surat dari travel, ya kan? Saya WA ke ibunya, ternyata no respon. Jadi tidak dibalas, ya itu terakhir. Jadi kami berusaha lah untuk bisa ibunya terenyuh apa gimana ya, agak terbuka hatinya untuk ibunya memberikan izin untuk pembuatan paspor. Hanya itu aja. Tapi sebenarnya Mas Tarik yang bertanya-tanya nggak sih, apa ya sebenarnya alasan kenapa tidak diberikan izin untuk Nah, itu dia itu. Saya juga ngerti. Saya juga ngerti. Saya rasa jalur komunikasi yang paling tepat tetap dia langsung kepada anaknya. Ya. Kan dia bisa melihat sendiri. Dia yang punya ini loh, punya ilmunya loh, kan psikolog anak katanya. Dengan anak. Masa nggak bisa lihat aja? Saja jangan dilihat. Kalau anak saya kan cuma bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan, keselamatan, ya, keamanan anak nanti di rumah dan perjalanan pulang perginya di sana. Gitu aja dilihatnya. Berarti kalau misalnya sampai Mas ini akan berangkat pasti harus dengan anak atau ya kalau misalnya masih Ya enggak, tahun lalu saya jadi sendiri. Oke, berarti ini mau harus pengennya bareng anak. Ini pengen Ya, anak saya loh. pingin lah, karena kan juga anak Pengennya sudah gede ya, udah tahu, udah pingin praktekan amalan-amal, istilahnya hafalan-hafalan suratnya. Kebetulan sekolahnya juga sekolah agama kan, jadi kan menyenangkan lah. Ya, saya sih happy banget kalau bisa jalannya sama dia. Ya mudah-mudahan juga bisa mungkin jalan sama ibunya, itu kan berarti pilihan anaknya. Betul, gitu. betul. Saya juga nggak bisa ngelarang. Terakhir nih Mas, mungkin kan sekarang juga ada yang menjadi kasus gitu ya Mas. Kayaknya makin kian marak dari tahun ke tahun, kayaknya kayak gangguan mental kayak gitu-gitu semakin tinggi. Apalagi kasus bunuh diri nggak memandang usia lagi nih. Kalau Mas Atalarik maksudnya sebagai orang tua juga nih melihat kasus ini di Indonesia kayaknya makin banyak gitu. Seperti apa sih? Iya, kalau melihat banyak kasus stres pada anak itu, ya itu benar-benar harus, itulah kerja kerasnya orang tua, jangan menghindarkan itu. Masalah orang tua jangan sampai anak ketahui. Orang tua benar-benar sama anak-anaknya benar-benar harus benar-benar dijaga betul. Kita juga punya, kalau sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua itu, kita paling tidak menjalin suatu hubungan kekeluargaan yang baik sama orang lain, paling tidak sama tetangga. Kalau saking sibuknya itu yang bisa dititipkan dengan amanah. Kalau sampai sibuknya, karena gimana melihat anak ini juga tumbuh kembangnya jangan sampai stres, karena memang kasus bunuh diri terhadap anak itu tinggi sekali, jadi memang memprihatinkan gitu, amit-amit gitu ya. Jadi itu benar-benar kadang-kadang saya benar-benar kalau saya lagi nggak syuting, lagi nggak sibuk tuh menikmati namanya sama mereka itu saya total gitu loh. Jadi bagaimana juga ngelihat kalau anak tuh sebenarnya punya stresnya sendiri loh di sekolahnya, di lingkungan mainnya. Saya kadang-kadang pantau, abang ada yang berbuat menurut abang kurang enak di sekolah, nggak baik, mungkin yang nggak pantas dicontoh, terjadi sama abang nggak? Dede, dan itu seminggu sekali saya tanyakan, ya hampir seminggu 2 kali lah saya tanyakan. Ada yang kalau anak saya pulang sekolah tiba-tiba diem aja, diem capek, diem stres. Jadi saya pantau juga, saya nggak perlu, buat saya itu lebih ke insting ya, naluri ya orang tua, nggak perlu pendidikan psikolog kayak apalah. Jadi orang tua lebih menggunakan instingnya, nalurinya, lihat benar-benar kalau merhatiin anaknya tuh apa yang terjadi sama mereka. Jadi harus ditanya, anak tuh harus berkomunikasi lah sama mereka dengan baik. Oke. Terima kasih.